Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar bareng ya. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar, di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Tri Sulistiani, dosen manajemen di Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam pembahasan kita hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi tentang kebijakan perbankan dan strategi bisnis bank. Materi ini sangat penting karena bank bukan sekedar tempat menyimpan uang, tapi ia juga merupakan lembaga yang harus memiliki kebijakan dan strategi agar dapat bertahan, berkembang, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Pernahkah kita berpikir mengapa ada bank yang berkembang sangat cepat, memiliki banyak nasabah, dan terus membuka cabang baru? Namun, di sisi lain, ada juga bank yang mengalami penurunan kinerja, bahkan kesulitan mempertahankan bisnisnya. Salah satu jawabannya terletak pada kebijakan yang diterapkan dan strategi bisnis yang dijalankan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita memiliki sebuah warung makan di lingkungan rumah. Agar warung tersebut ramai pembeli, kita tentu tidak bisa hanya membuka usaha lalu menunggu pelanggan datang begitu saja. Kita perlu membuat berbagai keputusan. Makanan apa yang akan dijual? Berapa harga yang ditetapkan? Bagaimana cara menarik pelanggan? Bagaimana menjaga kualitas pelayanan? Dan bagaimana mengelola keuntungan agar usaha tetap berjalan? Misalnya, jika kita di sekitar banyak mahasiswa, mungkin kita menyediakan menu hemat dengan harga terjangkau. Namun, jika lokasi berada di kawasan perkantoran, kita mungkin menawarkan menu cepat saji dengan pelayanan yang lebih praktis. Nah, keputusan-keputusan tersebut dapat disebut sebagai strategi bisnis. Sedangkan aturan dan pedoman yang dibuat agar harus usaha berjalan teratur dapat disebut sebagai kebijakan usaha. Prinsip yang sama juga terjadi pada bank. Bank harus menentukan siapa target nasabahnya, produk apa yang ditawarkan, bagaimana mengelola risiko, serta bagaimana menjaga agar kegiatan bisnis tetap sehat dan menguntungkan. Pastikan kalian stay tune sampai akhir ya, karena materi ini bakal sering kalian temui di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan kebijakan perbankan dan strategi bisnis bank, yaitu yang pertama, kebijakan modal dalam perbankan, yang kedua, kebijakan risiko, yang ketiga, kebijakan likuiditas dalam perbankan, yang keempat, kebijakan dividen dalam perbankan, yang kelima, kebijakan Good Corporate Governance atau GCG, dan yang terakhir adalah strategi bisnis bank menurut peraturan OJK. Mari kita bahas satu persatu. Kebijakan modal dalam perbankan. Menurut Kashmir, modal bank merupakan dana yang diinvestasikan pemilik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha perbankan, serta menjadi penyangga terhadap kemungkinan kerugian. Sementara menurut Denda Wijaya, modal bank berfungsi sebagai alat untuk menyerap risiko kerugian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Artinya, modal tidak hanya digunakan untuk memulai operasional bank, tetapi juga menjadi fondasi kekuatan bank ketika menghadapi berbagai risiko. Contoh sederhananya, bayangkan seseorang ingin membuka usaha kedai kopi dengan modal 5 juta rupiah. Dari modal tersebut digunakan untuk membeli meja, bahan baku, dan peralatan. Ketika suatu hari penjualan menurun, modal cadangan dapat membantu usaha tetap berjalan. Bank juga demikian. Jika terjadi kredit macet atau kerugian,
modal menjadi penyangga agar kegiatan bank tetap berlangsung. Kebijakan modal dalam perbankan merupakan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Modal bank terdiri atas modal inti atau Tier 1 dan modal pelengkap atau Tier 2. Kemudian, kebijakan risiko menurut Faisal Rifai. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, atau mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan, menurut Brigham dan Houston, risiko merupakan peluang terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Dalam perbankan, risiko dapat berupa risiko kredit, operasional, pasar, dan risiko likuiditas. Contoh sederhananya, ketika kita hendak meminjamkan uang kepada teman, biasanya kita mempertimbangkan apakah teman tersebut sering menepati janji atau tidak. Jika teman tersebut dikenal bertanggung jawab, kemungkinan uang dikembalikan lebih besar. Hal serupa dilakukan bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Bank akan menilai kemampuan nasabah membayar pinjaman agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Risiko yang dihadapi bank dapat berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, maupun risiko kepatuhan. Oleh sebab itu, bank harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif agar dapat meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas perusahaan. Berikutnya adalah kebijakan likuiditas dalam perbankan. Menurut Kashmir, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Denda Wijaya, likuiditas bank adalah kemampuan bank memenuhi seluruh kewajiban penarikan dana oleh nasabah. Likuiditas ini sangat penting karena bank selalu siap menyediakan dana saat dibutuhkan. Contoh sederhananya, bayangkan seseorang memiliki rumah, tanah, kendaraan, tetapi tidak memiliki uang tunai saat harus membayar biaya rumah sakit mendadak. Meskipun memiliki aset banyak, ia bisa mengalami kesulitan. Bank juga demikian. Meskipun aset bank besar, bank harus tetap memiliki dana tunai yang cukup ketika banyak nasabah menarik uangnya. Kebijakan likuiditas merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bank memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan kewajiban pembayaran kepada nasabah. Berikutnya, kebijakan dividen dalam perbankan. Menurut Brigham dan Houston, kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai berapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang akan ditahan untuk investasi kembali. Kebijakan ini penting karena menyangkut keseimbangan antara keuntungan investor dan kebutuhan perusahaan yang berkembang. Contoh sederhananya, misalnya sebuah usaha keluarga memperoleh keuntungan 10 juta rupiah. Keuntungan tersebut bisa dibagi kepada anggota keluarga atau sebagian disimpan untuk membeli peralatan baru. Bank juga menghadapi keputusan yang sama. Apakah laba dibagi kepada pemegang saham atau disimpan untuk memperkuat modal perusahaan? Kebijakan dividen dalam perbankan merupakan aturan mengenai pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Kebijakan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal bank. Kebijakan dividen yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan stabilitas perusahaan. Berikutnya, kebijakan Good Corporate Governance dan strategi bisnis bank. Menurut Organizational for Economic Cooperation and Development, Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara manajemen
dengan perusahaan, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, GCG, merupakan perangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip GCG mencakup yang pertama transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat independensi, dan yang terakhir adalah kewajaran. Contoh sederhananya, bayangkan sebuah organisasi mahasiswa tanpa pembagian tugas yang jelas dan tanpa laporan keuangan yang terbuka, lama-lama anggota akan kehilangan kepercayaan. Begitu pula bank, jika pengelolaannya tidak transparan dan tidak profesional, kepercayaan masyarakat dapat menurun. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berikutnya, strategi bisnis. Menurut ketentuan OJK, strategi bisnis bank merupakan rencana dan arah kebijakan yang disusun bank untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi bisnis bertujuan agar bank mampu menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas layanan, perluasan pasar, inovasi produk, efisiensi operasional. Contoh sederhana, bayangkan seseorang pedagang melihat bahwa pelanggan lebih suka memesan melalui aplikasi online dibanding datang langsung. Agar tidak kehilangan pelanggan, pedagang mulai menggunakan layanan digital. Hal yang sama dilakukan bank saat mengembangkan mobile banking dan layanan digital lainnya. Baik, mahasiswa, kita sudah mempelajari bersama mengenai kebijakan modal, kebijakan risiko, kebijakan likuiditas, kebijakan dividen, Good Corporate Governance atau GCG, serta strategi bisnis bank menurut OJK. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa bank bukan hanya lembaga yang menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman. Di balik operasionalnya, terdapat berbagai kebijakan dan strategi yang harus dirancang dengan baik, agar bank dapat bertahan, berkembang, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sekarang, coba kita refleksikan sebentar. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menerapkan konsep yang mirip dengan dunia perbankan. Ketika mengatur uang saku bulanan, menyimpan dana cadangan, mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan, atau membuat strategi agar usaha kecil-kecilan tetap berjalan. Secara tidak langsung, kita sedang menerapkan prinsip manajemen keuangan. Karena itu, saya ingin mengajak kalian berpikir lebih kritis. Coba bayangkan, jika sebuah bank memiliki modal yang kecil, pengelolaan risiko yang buruk, dana cadangan yang terbatas, dan strategi bisnis yang kurang tepat. Menurut kalian, apa yang mungkin terjadi pada bank tersebut? Nah, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Dari pembahasan materi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbankan merupakan pedoman penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan operasional bank. Kebijakan modal, risiko likuiditas, dividen, serta penerapan good corporate governance memiliki peran penting dalam meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, strategi bisnis bank yang disusun sesuai ketentuan OJK membantu bank meningkatkan daya saing, efektivitas operasional, dan keberlanjutan usaha di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama saya di Ujar, Unpam Mengajar. Jangan lupa tetap semangat belajar, terus tingkatkan wawasan kalian di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.